إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صدق الله العظيم ثم أما بعد. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim yang telah memberi banyak nikmat kepada kita dengan mengucapkan Alhamdulillah. Berselawat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Tidak lupa khatib mengingatkan diri sendiri dan jamaah yang hadir untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk nikmat yang Allah berikan begitu banyak, kita diminta untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk takwa kepada Allah, kita lihat pada pagi hari ini. Jikalah kita melaksanakan solat subuh berjamaah di masjid tepat waktu, itulah tingkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara jika di antara kita ada yang solat subuh terlambat melakukannya di rumah, begitulah tingkat ketakwaan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa khatib menyampaikan tentang solat subuh? Karena Allah berjanji melalui sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang melakukan solat subuh berjamaah di masjid akan berada di bawah jaminan Allah Subhanahu wa taala. Jikalah kita merasa tenang dengan jaminan sosial, jikalah kita tenang dengan jaminan kesehatan, yang itu adalah jaminan-jaminan daripada manusia dengan tanda kartu yang kita miliki. Bagaimana dengan jaminan Allah Subhanahu wa taala? Syaratnya salat subuh berjamaah. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan Jumat yang mulia ini khatib akan menyampaikan 7 hal menuju kemenangan sejati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Qala, Rasulullah bersabda, "Unzila alayya 10 ayatin." Telah diturunkan kepadaku 10 ayat. Man aqamahunna dakhalal jannah. Barang siapa yang menegakkannya, yang melaksanakannya, niscaya ia masuk sorga.
Yang menyampaikan kepada kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah tidak berkata dari hawa nafsunya. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Kalaulah kita yakin apa yang disampaikan Rasulullah adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan benar adanya, maka hendaknya kita melakukan apa yang akan disampaikan oleh Rasulullah. Rasulullah melanjutkan, sesudah menyampaikan, telah turun kepadaku 10 ayat. Siapa yang menegakkannya, siapa yang melaksanakannya, niscaya ia masuk surga. Rasulullah baca 10 ayat dari awal surat Al-Mu'minun. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflah, telah menang. Siapakah mereka yang telah menang ini ya Allah? Uslub Al-Quran memberikan satu kabar kepada kita bahwasanya telah menang. Diperdengarkan ke telinga kita ini selama 1 hari 15 kali ajakan untuk kemenangan. Di saat azan kita dengarkan 2 kali. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Ayo menuju kemenangan. Saat iqamah kita dengarkan sekali. Hayya 'alal falah. Dalam 1 hari telinga kita ini mendengar ajakan untuk kemenangan 15 kali. Telinga yang selalu diperdengarkan hal-hal yang positif akan berpengaruh pada psikologinya. Begitulah Islam. Tahu betul bahwasanya telinga kita ini hendaknya diperdengarkan hal-hal yang positif. Begitu juga anak-anak kita. Jangan sekali-kali memperdengarkan kepada anak kita kata negatif. Sering diucapkan kata negatif akan berpengaruh pada psikologinya. Namun jika diperdengarkan kepada anak kita saat dia pulang ujian, tidak sampai nilainya ke tingkat yang kita harapkan, maka jangan ucapkan kata negatif. Insya Allah kamu pintar nak, insya Allah kamu soleh nak. Ini selalu didengar, maka akan berpengaruh pada psikologinya. Namun sebaliknya, jika diperdengarkan kata-kata negatif, itu juga akan berpengaruh pada psikologinya. Islam memperdengarkan kepada kita 15 kali ajakan untuk kemenangan. Siapakah mereka yang menggapai kemenangan sejati dan hakiki ini? Qad aflahal mu'minun, yaitu orang-orang yang beriman. Yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Mereka pada dasarnya adalah orang-orang yang menang. Ketika Bilal bin Rabah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia beriman kepada Allah, dia beriman kepada Rasulullah, dia beriman atas apa yang diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Konsekuensinya Bilal bin Rabah disiksa. Mata yang melihat Bilal bin Rabah kalah. Namun pada dasarnya Bilal bin Rabah, kata Allah Subhanahu wa taala, qad aflahal mu'minun, telah menang orang-orang yang beriman. Abdullah ibnu Mas'ud, sosok sahabat yang kurus, ketika membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala di hadapan orang-orang kafir Quraisy, Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Pembesar-pembesar Quraisy datang memukulinya. Sosok tubuh daripada Abdullah ibnu Mas'ud ini kurus. Namun ketika balik di hadapan para sahabat,
sahabat khawatir, bahkan sahabat sedih melihat kondisi daripada Abdullah ibnu Mas'ud yang telah dipukul. Kenapa? Karena membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sahabat mengatakan, ini yang kami khawatirkan wahai Abdullah ibnu Mas'ud. Namun Abdullah ibnu Mas'ud berkata dengan suara imannya, tidaklah sesuatu yang paling ringan saya rasakan kecuali yang tadi saya rasakan. Kalaulah para sahabat meminta saya untuk memperdengarkan ayat-ayat Allah di hadapan orang-orang kafir Quraisy, akan saya ulangi sekali lagi besok. Namun para sahabat kasihan melihat Abdullah ibnu Mas'ud. Cukup, apa yang telah engkau perdengarkan itu telah membuat mereka takut, telah membuat mereka khawatir, bisa-bisa ada di antara mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah dan seterusnya adalah merupakan kemenangan. Qad aflahal mu'minun, keimanan hal yang pertama. Orang yang beriman, dan di dalam ayat Al-Quran sering kita temukan alladzina amanu wa amilus solihat, orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Maka di dalam ayat Al-Mu'minun, surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 10, pada ayat kedua disebutkan, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang beriman yang menang adalah orang-orang yang di dalam salatnya dia khusyuk. Setelah ungkapan tentang keimanan, pada ayat kedua Allah sebutkan tentang salat. Begitu pentingnya salat. Semua kita tahu sejarah bagaimana Allah memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Rasulullah dalam perjalanan Isra dan Mi'raj mendapat perintah langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala ketika berada bukan di atas muka bumi, namun di Sidratul Muntaha. Begitu pentingnya salat, sehingga hal kedua setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un. Hal yang ketiga Allah sebutkan, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, yaitu orang-orang yang meninggalkan hal yang sia-sia, perkataan yang sia-sia ditinggalkan, tulisan yang sia-sia ditinggalkan, perbuatan yang sia-sia ditinggalkan. Itulah orang beriman yang menang, dan kemenangan sejati di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sorga. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak di zaman sekarang tulisan yang bisa jadi itu adalah tulisan yang sia-sia. Tidak mengajak seseorang untuk kebaikan. Menyebar fitnah adalah merupakan tulisan-tulisan yang sia-sia, dan orang yang beriman yang menang tidaklah menulis sesuatu yang sia-sia, tidaklah berkata kecuali perkataannya adalah perkataan yang baik. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka berkata baiklah. Kalau tidak bisa, diam. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hal yang keempat adalah walladzina hum lizzakati fa'ilun, yaitu orang-orang yang menunaikan zakat. Tentunya zakat ini diwajibkan kepada seseorang yang memiliki harta sampai nisab dan juga sampai haul. Tidak semua kita diwajibkan untuk zakat. Hanya orang-orang yang memiliki kekayaan tertentu sampai nisab dan sampai haul. Terus bagaimana dengan kita-kita ini? Atau sebagian daripada kita yang hartanya tidak sampai nisab, tidak sampai haul. Allah buka pintu untuk berinfak. Allah buka pintu untuk bersedekah.
ketika seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang meminjamkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pinjaman yang baik, maka akan dilipat gandakan. Sahabat ini namanya Abu Dahdah. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya punya kebun. Di dalamnya ada 600 pohon korma. Saya pinjamkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala." Rasulullah katakan, "Seperempatnya saja." "Enggak, semuanya." "Setengahnya saja." "Enggak ya Rasulullah, semuanya." Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, 600 pohon korma diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Abu Dahdah teringat di dalam kebun ini ada anak dan istrinya. Kekhawatirannya tumbuh ketika ini sudah diberikan. Dia khawatir jangan-jangan anaknya yang ada di dalam kebun memakan korma yang ada di dalam kebun. Maka ia bersegera menjumpai anak dan istrinya, meminta kepada anak dan istrinya untuk keluar dari kebun tersebut. Ditemui anaknya sedang mengunyah korma. Saat itu Abu Dahdah memasukkan jarinya dan mengeluarkan korma yang sedang dikunyah oleh anaknya. "Sesungguhnya pohon korma ini telah aku infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala." Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, yang kelima adalah walladzina hum li furujihim hafizun, yaitu orang-orang yang menjaga kehormatannya. Laki-laki dia jaga kehormatannya, perempuan dia jaga kehormatannya, suami dia jaga kehormatannya, kehormatan dirinya, kehormatan keluarganya. Itulah salah satu daripada 7 hal yang merupakan kemenangan sejati di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, yaitu orang-orang yang menjaga amanah, yang memenuhi janjinya. Amanah bukan hanya jabatan yang diberikan kepada kita. Jika di antara kita ada yang menjadi menteri, ada yang menjadi gubernur, ada yang menjadi anggota dewan, bukan hanya itu amanah. Apa yang ada pada diri kita ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberi kita mata, amanah atas diri kita. Allah memberi kita telinga, amanah atas diri kita. Jika kita menggunakannya tidak sesuai dengan ridha Allah, maka kita zalim. Seseorang yang zalim berarti dia tidak amanah. Ibu kita adalah amanah atas diri kita. Bapak kita adalah amanah atas diri kita. Anak-anak kita adalah amanah atas diri kita. Maka jangan lihat bahwasanya amanah itu jabatan saja. Lihat diri kita sendiri. Sudah banyak amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jika seseorang berkeluarga, bertambah amanahnya. Bagaimana jika seseorang mendapatkan jabatan, bertambah amanahnya. Orang yang beriman dan yang menang adalah orang yang menjaga amanah dan memenuhi janjinya. Terakhir yang ketujuh, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, yaitu orang-orang yang selalu istiqamah dalam menjaga salatnya. Salat tepat waktu hari ini, salat tepat waktu besok, salat tepat waktu lusa, salat tepat waktu selama-lamanya. Ini adalah 7 hal yang membuat diri kita atas izin Allah Subhanahu wa taala menggapai apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Merekalah yang berhak untuk mendapatkan sorga. Tidak sembarang sorga, namun sorga yang paling tinggi, yaitu Firdaus.
kekal selama-lamanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم اجعل جمعنا هذا في بيتك جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم ادفع عنا الوباء والبلاء والغلاء والزنا والربا والفحشاء والمنكر والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر